Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Febrian dari 11 Sain 4. Nama saya Siti Artalina dari kelas 11 Sain 4. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah Batubara, kelas 11 Sain 4. Perkenalkan, nama saya Suryanto dari 11 Sain 4. Saya Yuyun Sri Rayu dari kelas 11 Sain 4. Perkenalkan, nama saya Umi Salamah, saya kelas 11 Sains 4. Kami membuat video ini untuk mempresentasikan materi tentang jaringan pengangkat. Jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut merupakan suatu jaringan di mana berperan dalam pengangkutan senyawa kimia terhadap tumbuh-tumbuhan. Kemudian bekerja untuk mengangkut senyawa atas hasil fotosintesis yang berlangsung di daun serta membawa air ataupun hara mineral dari dalam tanah. Dengan adanya kerja jaringan ini, maka seluruh sel dalam tumbuhan akan mendapatkan nutrisi yang sangat dibutuhkan. Jaringan ini ialah hasil perkembangan atas meristem primer yang membentuk pengangkut primer. Jenis-jenis jaringan pengangkut ada dua, yaitu satu jaringan floem dan jaringan silem. Berikut uraiannya. Jaringan floem atau pembuluh tapis. Jaringan floem adalah jaringan pada tumbuhan yang berfungsi sebagai transport hasil fotosintesis yang terjadi pada daun. Pada fotosintesis, jaringan floem ini berperan mengangkut hasil fotosintesis yang berasal dari daun menuju ke semua sel pada tumbuhan. Jaringan floem juga berperan sebagai pemberi asupan nutrisi pada proses fotosintesis menuju saluran tumbuhan tanaman. Pergerakan air dan mineral melalui floem digerakkan oleh tekanan hidrostik positif dalam beberapa waktu. Jaringan floem sendiri tersusun dari sel-sel hidup dan juga sel-sel mati. Secara umum, sel pada jaringan floem terbagi menjadi tiga, yaitu sel pembuluh tapis, sel pengantar atau penggiring, sel peran floem, dan sel serabut floem atau serat-serat. Sel bulu tapis. Sel bulu tapis memiliki bentuk yang mirip tabung, di mana pada bagian ujung bulu tapisnya akan saling bertemu, sehingga akan membentuk sebuah saluran tertentu. Sel bulu tapis pada floem sendiri berfungsi sebagai pengangkut dari hasil fotosintesis yang berasal dari daun menuju ke seluruh tubuh pada tanaman. B. Sel pengiring atau pengantar. Sel pengantar atau pengiring merupakan suatu kelompok sel yang dapat ditemukan pada bagian di seluruh tubuh floem. Selain itu, sel ini juga mempunyai peran sebagai penyedia bahan makanan bagi berbagai sel yang masih hidup. Jaringan kilem adalah jaringan pada tumbuhan yang berfungsi sebagai pengangkut air dan mineral yang berasal dari tanah. Air yang dibawa oleh kilem akan melewati jaringan akar pada epidermis menuju pembuluh kayu yang juga membawa air dan mineral ke berbagai organ lainnya. Jaringan kilem terdiri dari berbagai sel yang berbentuk bujur, diantaranya traket dan trakea. Secara umum, traket dan trakea merupakan kumpulan sel-sel mati yang hanya tersisa dinding selnya dan tidak memiliki protoplasma. Pergerakan air dan mineral melalui kilem digerakkan oleh tekanan hidrostatik negatif dan beberapa waktu. Trakea sendiri adalah salah satu bagian penting pada kilem tumbuhan Angiospermae dan tidak terdapat di Gymnospermae. Fungsi-fungsi jaringan pengangkut. Yang pertama, fungsi jaringan floem. Mengangkut berbagai zat makanan hasil fotosintesis menuju ke seluruh bagian pada tumbuhan. Mengedarkan hasil zat fotosintesis ke seluruh tubuh tumbuhan. Mengangkut getah atau larutan berbasis air tetapi kaya akan gula menuju bagian non-fotosintesis pada tanaman. Yang kedua yaitu fungsi jaringan xilem. Mengangkut air dan berbagai unsur hara. Mengedarkan air dan berbagai unsur hara ke seluruh tubuh tanaman untuk menjaga tekanan turgo pada selnya. Membantu akar dalam menyediakan zat air bagi tumbuhan. Tipe berkas pengangkut.
Berdasarkan atas posisi xilem dan floem, maka tipe berkas pengangkut dapat dibedakan menjadi tipe kolateral, tipe konsentris, dan tipe radial. Berikut penjelasannya. Yang pertama yaitu tipe kolateral. Tipe kolateral ini dibagi menjadi dua, yaitu kolateral terbuka dan kolateral tertutup. Kolateral terbuka artinya jika di antara xilem dan floem terdapat kambium. Sebaliknya, kolateral tertutup artinya jika di antara xilem dan floem tidak ditemui atau tidak dijumpai kambium. Yang kedua yaitu tipe konsentris. Tipe konsentris ini dibagi menjadi dua, yaitu konsentris amfikibral dan konsentris amfifasal. Konsentris amfikibral artinya apabila xilem yang berada di tengah serta floem yang mengelilingi xilem. Sebaliknya, konsentris amfifasal artinya apabila floem berada di tengah dan xilem yang mengelilingi floem. Yang ketiga yaitu tipe radial. Berbeda dari tipe lainnya, tipe radial ini artinya letak xilem dan floem bergantian menurut jari-jari lingkaran tersebut. Sekian materi yang dapat kita sampaikan. Apabila ada salah kata, kita mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.